Jaksa menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 tahun penjara, bahkan ditambah 9 tahun lagi jika Nadiem tak membayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Lantas sudah tepatkah tuntutan jaksa kepada Nadiem ini? Tuntutan jaksa dalam sidang mantan Menteri Nadiem, tuntutan pidana 18 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah terhadap Nadiem menjadi salah satu isu hukum paling menyita perhatian publik. Kasus ini bukan hanya soal angka fantastis, tetapi juga menyangkut arah penegakan hukum, pertanggungjawaban jabatan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional kembali lagi menjadi sorotan. Dalam perspektif hukum pidana, tuntutan jaksa tentu harus didasarkan pada 3 aspek utama, yaitu pembuktian adanya unsur pidana, terdapatnya kerugian negara, dan pertanggungjawaban langsung terdakwa Nadiem. Namun pertanyaan kritisnya adalah, apakah seluruh unsur tersebut benar-benar telah dibuktikan secara kuat dan objektif di persidangan? Ataukah tuntutan besar ini lebih dipengaruhi oleh tekanan opini publik dan situasi politik nasional? Besarnya tuntutan pidana sering kali dipersepsikan sebagai simbol keseriusan negara memberantas korupsi. Tidak selamanya demikian. Namun hukum tidak boleh bekerja berdasarkan tekanan emosional publik. Dalam negara hukum, seseorang tetap harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap inkrah. Equality before the law, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain pidana badan, tuntutan uang pengganti 5,6 triliun juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah angka tersebut merupakan kerugian negara secara real? Apakah terdakwa menikmati langsung seluruh aliran dana? Bagaimana mekanisme pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana? Karena dalam praktek hukum tindak pidana korupsi, tidak semua kerugian negara otomatis menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi terdakwa Nadiem tentunya, tanpa pembuktian hubungan langsung antara tindakan, keuntungan, dan penguasaan aset. Kasus ini akhirnya menjadi ujian penting bagi independensi hakim. Profesional dari jaksa yang menuntut berlebihan itu, lalu kualitas alat buktinya seperti apa? Dan kebenaran pengadilan menjaga objektivitas itu. Publik tentu berharap putusan nantinya benar-benar lahir dari fakta persidangan, bukan sekedar memenuhi ekspektasi politik atau tekanan pejabat tertentu di masa lampau yang menjadi pimpinan dari Menteri Nadiem, atau tekanan dari media sosial umpama. Sebab keadilan sejati tidak diukur dari seberapa berat tuntutan itu dijatuhkan, tetapi dari seberapa jujur hukum ditegakkan. Saya hari ini dituntut secara efektif, dituntut 28 tahun. Rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Tidak masuk ke akal. Dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Demikian bersama kami BF Law Firm, Your Legal Solution. Terima kasih.